Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom, Shalom buat Jemaat Gereja GPS, haleluya. Pada sore hari ini kita akan mengadakan ibadah online. Mari kita akan melakukan ibadah. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada dalam surga, ya Tuhan, kami dari GPS, Jemaat GPS Haleluya Palur melakukan ibadah online. Kiranya Engkau pimpin kami Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, dan sampai akhirnya Tuhan. Engkau sertai kami, Engkau sertai kita semua, baik kru musik ataupun puji-pujian. Kiranya Engkau berkati juga. Sebentar kami juga akan mendapatkan taburan firman-Mu. Kiranya Engkau pimpin kami Tuhan, Engkau sertai kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sertai kami mulai dari awal, pertengahan, dan akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ada sukacita hari ini? Amin. Karya Allah luar biasa. Kasih-Nya teramat besar. Karyanya sangat ajaib. Hari ini kabar sukacita buat kita semua. Siapkan hati kita. Kita sembah Dia. Kita cari wajahnya, kita masuk dalam ibadahnya. Haleluya. Katakan bersama-sama, haleluya. Lahir untuk
Yesus datang. Dialah Raja kita, Dialah penyelamat di dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, glory. Amin. Marilah kita bersama-sama bersorak untuk Dia. Semua penduduk yang ada di bumi ini, semua manusia yang mencintai Dia, puji namanya, muliakan Dia, kabarkan kepada seluruh dunia, Dia Allah dari seluruh benua, dari seluruh pulau. Katakan bersama-sama. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan, haleluya. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Beri kemuliaan buat Dia, hai seluruh penduduk bumi, hai seluruh umat manusia, karena Allah sudah lahir untuk kita. Namanya ajaib, Dia besar dan Dia perkasa. Kasih-Nya begitu luas, begitu dalam. Tiada alasan buat kita semua untuk tidak datang, sujud, menyembah dan mencari Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Iman yang pujian ini, tiada alasan Tuhan untuk kami hidup kalau tanpa Engkau. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku andalkan, semua karena cinta-Mu.
Shalom. Selamat sore, sahabat pecinta ibadah online. Setelah kita menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan, tibalah saatnya kita akan belajar tentang firman Tuhan. Kita akan melanjutkan pelajaran dari Yohanes 12. Namun sebelum kita belajar di Yohanes 12, mari kita tunduk kepala. Kita akan tutup mata. Kami bersyukur padamu Bapa, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang menyertai dan memberkati kami, sehingga kami dapat beribadah walaupun dalam keadaan online. Berkati ibadah online kami, supaya ibadah online ini dapat menjadi sarana kesaksian dan sarana penginjilan, menjangkau banyak jiwa untuk dimenangkan buat kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu siap untuk melakukan tugas pekerjaan kami. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang Yesus memperingatkan orang-orang pilihannya. Yohanes 12 ayat 35 dan 36. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Yesus mengingatkan bahwa sebentar lagi akan meninggalkan para muridnya. Dan sebelum meninggalkan para muridnya, Yesus kembali menggunakan pelajaran dengan perumpamaan, yaitu tentang terang. Fungsi terang diantaranya untuk memudahkan seseorang bekerja. Fungsi terang diantaranya untuk memberi keberanian. Fungsi terang diantaranya untuk menunjukkan arah yang tepat. Selama Yesus masih menyertai para muridnya, mereka hanya sekedar mendengar tentang fungsi Yesus dalam Yohanes 8 ayat 12. Yesus adalah terang dunia, dan barang siapa mengikut Yesus, mereka tidak akan berjalan dalam kegelapan. Mereka tidak akan berjalan dalam ketakutan. Dalam Yohanes 12 ini, Yesus akan ditangkap, disiksa, dan bahkan dibunuh lewat salib. Lalu bagaimana para muridnya? Maka sebelum itu terjadi, Yesus mengingatkan bahwa selama ada terang, maka percayalah engkau kepadanya. Selama Yesus masih ada, pelajaran percaya ini akan lebih gampang, supaya para murid itu belajar percaya kepadanya. Apa yang harus dipercayai? Kemampuan yang dimiliki Yesus. Dan kemampuan yang dimiliki Yesus ini akan diberikan kepada mereka yang percaya kepada Yesus. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripadaku itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Yesus akan menyerahkan tugas besar kepada para muridnya.
Yesus akan menyerahkan tugas besar kepada kita yang mau percaya kepadanya. Percaya tentang apa? Yang pertama, percaya tentang Yesus adalah juru selamat. Percaya tentang penyerahan kuasa kepada mereka yang percaya. Untuk percaya kepada kedua hal ini, teorinya sangat mudah, tetapi prakteknya sangat sulit. Percaya tentang Yesus adalah Mesias mungkin masih gampang, karena tidak menyangkut kegiatan untuk orang lain. Tetapi untuk percaya dapat melakukan mujizat yang pernah dilakukan oleh Yesus, bahkan janji Yesus lebih besar daripada apa yang pernah dilakukan, itu sangat sulit. Mengapa sulit? Karena tidak mau latihan. Latihan apa? Latihan iman yang mengalahkan akal, pikiran, dan perasaan. Kita harus melatih menyerahkan kemampuan kita kepada Yesus dengan landasan Yesus yang menyerahkan kuasa ini, bukan kita yang minta. Dan ini bentuk tanggung jawab kita pada Yesus, karena kita yang dititipi, bukan yang merasa bisa. Ingat, jangan sampai kegelapan menguasai kita. Karena kalau kegelapan menguasai kita, kuasa itu tidak akan dapat digunakan. Tuhan ingatkan, waktunya sangat singkat. Artinya, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih kuat berjalan, mumpung kita masih ada waktu, karena suatu saat kegelapan pasti datang, yaitu kita sudah tidak kuat lagi berjalan, kita sakit-sakitan, bahkan banyak kelemahan yang menggerogoti hidup kita. Kita harus menjadi anak-anak terang, yaitu anak Tuhan yang bercahaya, yang dapat menyinari lingkungan sekitar kita. Sebagai bukti terima kasih kita kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Agar terang itu dapat bertahan dalam hidup, maka Yohanes 12 ayat 26, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Supaya terang itu bertahan lama, kita harus terjun ke dunia pelayanan. Kita harus berani mengikut Yesus dimanapun Yesus berada. Kita harus berani melayani Tuhan dengan cara menggunakan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita berani melayani Tuhan, maka walau Tuhan sudah di surga, tetapi penyertaan Tuhan akan tetap dalam setiap perjalanan hidup kita. Jangan remehkan pelayanan, karena pelayanan akan membuat kita dihargai oleh Allah
Dan pelayanan akan menunjukkan kita berterima kasih pada pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kalau kita setia dalam melayani, maka pekerjaan-pekerjaan besar menyertai kehidupan kita. Ini yang diingatkan Yesus kepada para murid-muridnya yang menggunakan kepercayaan sepenuhnya kepada Yesus. Mumpung terang masih ada, mumpung kita masih sehat, mari kita melayani Tuhan dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita doakan orang sakit, dan orang sakit pasti jadi sembuh. Kita doakan orang susah, maka orang susah akan dihibur oleh kekuatan kuasa Roh Kudus. Kita doakan orang yang punya beban masalah, karena Tuhan akan hadir dan menyelesaikan masalah-masalah mereka. Jangan berat kaki, jangan berat hati, tetapi mari kita gunakan waktu selama terang masih ada. Kita akan menggunakan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita untuk melayani Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas kasih kemurahan-Mu Tuhan. Kami boleh Engkau berikan kesempatan pada hari ini yang indah ini Tuhan untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Kau materikan di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, saat ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau tempatkan kami di negara ini Tuhan, di negeri ini yang makmur ini Tuhan. Kami menyadari Tuhan, negeri bangsa kami ini yang sedang banyak masalah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau turut campur tangan dalam mengatasi masalah di negeri ini. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi. Kau berikan hikmat marifat-Mu yang dari surga. Biar Bapak Presiden kami memberikan kebijakan-kebijakan yang baik, yang semua bertujuan untuk kemakmuran bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para stakeholder Tuhan. Kau kiranya berkati, jauhkan dari roh-roh yang jahat Tuhan, dari kepentingan-kepentingan pribadi Tuhan. Biar mereka boleh senantiasa berpikir untuk memajukan negeri ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Kami bersyukur padamu Bapa, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang penuh kasih. Kepadamu kami naikkan pujian, syukur dan sembah. Kau telah berikan berkat firman-Mu dan mengingatkan kepada kami, mumpung terang itu masih ada dalam hidup kami, maka kami akan menggunakan hidup kami untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pengumuman untuk Bapak Ibu Saudara sahabat online. Yang pertama, jangan lupa protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Ini merupakan tugas pokok yang harus kita kerjakan. Bahkan kita sosialisasikan kepada teman-teman supaya mereka disiplin agar COVID-19 dapat kita patahkan. Yang kedua, bagi Bapak Ibu pecinta ibadah online, maka tolong sesudah dibuka di subscribe. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, tolong di subscribe, lalu sesudah itu di like, supaya subscribe kita cukup banyak ya. Lalu share pada orang lain. Kalau ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu, share pada orang lain, supaya orang lain juga dapat mendengar firman Tuhan dan diberkati melalui firman Tuhan. Yang ketiga, doakan ibadah online
supaya ibadah online berjalan terus dan menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan bagi banyak bangsa. Ini pengumuman yang kita lakukan hari ini. Dan mari kita tunduk kepala, kita akan akhiri ibadah kita. Namun sebelum kita akhiri, kita akan berdoa untuk teman-teman kita yang membutuhkan. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, sebelum ibadah online ini kami akhiri, kami masih menyatukan hati, menyatukan jiwa, menyatukan roh kami. Kami berdoa syafaat untuk Pak Bambang Suito yang pengapuran, untuk Pak Sarjianto yang telah selesai operasi katarak, untuk Pak Gito yang baru dalam proses pemulihan, untuk Ibu Sriono yang juga dalam proses pemulihan, untuk Octavianus Hendrawijaya yang minta organ-organ tubuh yang baru. Saat kami berdoa, tanganmu kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. 5 saudara kami dijamah oleh kemurahan Allah sesuai dengan firman-Mu, bahwa kami pun dapat melakukan tugas kami untuk mujizat-mujizat yang jauh lebih besar karena Engkau titipkan kuasa kepada kami. Terima kasih Bapa, Kau telah jamah mereka dan Kau telah jawab doa-doa mereka. Kami berdoa untuk Pak Indro, Pak Pri, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Martono, Pak Marsudi, Pak Kadir, Koho, Pak Warto, Pak Doner, Pak Sarjono, Ibu Bambang, Bu Happy, Bu Winyo, Bu Hartanto, Bu Agini, Bu Isbianto, Bu Karyanto, Bu Bing, Bu Titi, Bu Endang, Bu Sar, Bu Demarto, Mbah Darto, Omi, dan Feni. Tolong Tuhan, Kau juga jamah mereka-mereka yang membutuhkan pertumbuhan iman, karena Tuhan telah lepaskan kuasa kesembuhan, dan biar mereka tangkap dengan iman mereka dan mereka sembuh. Terima kasih Bapa, Kau telah jawab doa syafaat kami dan Engkau telah kabulkan. Maka tibalah saatnya kami akan pulang. Tuhan antar, Tuhan pimpin kami hingga kami sampai di rumah dengan selamat. Saudara yang dikasihi Allah, kedangkanlah tanganmu, nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau, karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu, terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu, terimalah berkat untuk segala rancangan hidupmu, berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah sampai setiap orang yang ketemu kelahiran karena engkau diberkati. Jika engkau mengakhiri ibadah online dan kembali ke aktivitasmu masing-masing, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin.